Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslamku. Jadi seperti biasa saya sering berbagi informasi seputar asam lambung Kartanjeti ya. Buat teman-teman semuanya, semoga kalian itu tambah sehat, saya juga tambah sehat, dan semoga selalu ada perkembangan baiknya ya. Yang masih parah-parah itu saya juga pernah di posisi seperti kalian, dan semoga saja kalian juga tambah sehat, bisa tahu apa itu asam lambung Kartanjeti ini dan bagaimana mengatasinya. Itu kalian juga semoga bisa segera belajar gitu ya. Jadi buat teman-teman semua mungkin yang baru bergabung atau yang baru tahu channel Aslamku ini, silahkan subscribe di bawah ini ya. Ada tulisan subscribe warna merah, tolong dipencet sampai berubah menjadi warna abu-abu, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun ya. Jadi buat yang tidak suka, sekali lagi saya terus terang saja ya, kalau kalian tidak suka gak usah tonton video ini ya. Bagi yang suka silahkan ikuti dengan klik subscribe dan like di sini ya, karena semua itu gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Dan semoga saja channel Aslamku ini, dengan kalian mendukung channel ini bisa berkembang dengan baik dan bermanfaat buat teman-teman semuanya, yang khususnya yang masih parah ya. Jadi saya ingin membahas sesuatu seperti biasa, yaitu tentang asam lambung Kartanjeti. Nah, di situ saya ingin membahas tentang merasa darah kita itu rendah karena asam lambung ini. Apakah betul Mas, kalau terkena asam lambung Kartanjeti ini darah kita rendah? Ya, merasa kita darahnya itu rendah ya. Kalau menurut saya sih, yang saya alami itu, saya memang rasanya dulu awal-awal saya kira itu saya darah rendah atau kehabisan darah ya. Ternyata bukan ya, darah saya memang dari dulu udah rendah ya, di angka 80-an lah ya, di angka 180, kadang 110, kadang 90, itu kan ya mendekati normal tapi agak rendah, di bawah normal ya, di bawah normal. Nah, di situ itu saya waktu masih belum sakit ya, waktu masih belum sakit itu memang darah saya segitu rendah, nanti kadang normal, nanti rendah lagi, nanti normal lagi gitu. Pokoknya intinya identiknya itu rendah saya ya, rendah tapi nggak rendah banget ya. Nah, di situ saya waktu sakit aslam ini ya, saya awal-awal dulu ini masih ingat, saya di tensi dan darah saya itu sampai 60 ya, sampai 60. Apa itu saya yang sering begadang atau apa, saya juga nggak tahu. Terus saya kasih obat, saya minum obat penambah darah, dan obat yang hijau itu buat asam lambung, antasida itu saya minum dan hasilnya agak mendingan ya. Terus tensi lagi kadang 70, kadang 60, tapi dengan dikasih obat itu saya agak mendingan, dan tapi masih ada rasa-rasa seperti saya itu masih merasa darahnya itu masih rendah ya. Di situ saya, apa itu saya itu darah rendah ya, kok saya lemes terus, agak keliangan ya. Terus kalau habis jongkok berdiri itu pet-petan. Saya buka di Google, itu katanya darah rendah atau anemia ya, anemia kalau darah rendah. Nah, di situ saya coba beli obat sendiri, beli obat apa itu, Sangobion ya, Sangobion yang cair yang besar itu, harganya 60.000 kayaknya waktu itu. Nah, beli itu saya minum, itu malah masih tetap saya minum rutin sampai habis separuh, itu banyak loh, dan itu saya masih tetap ya, dan tidak ada perubahan. Nah, di situ loh, kok gini ya, apa darah saya sudah terlanjur habis gitu. Dan di situ saya bicara tentang masalah tentang darah rendah atau darah habis atau apalah, yang pernah saya alami ya. Jadi waktu itu memang saya awam banget, dan dokter pun juga bilang ini darahnya rendah gitu. Padahal dari awal saya belum sakit ya, itu darah saya memang udah cenderung rendah ya. Jadi memang saya masalah buah-buahan itu memang kurang ya dari dulu ya. Nah, mungkin di situ saya simpulkan kalau aslam ini mungkin, atau penyakit saya ini yang bisa menimbulkan rasa yang seperti mirip dengan darah rendah. Nah, saya juga bisa menyimpulkan begitu. Bisa juga karena aslam ini memang darah saya benar-benar jadi rendah. Ya,
sekarang saya udah tahu yang sebenarnya terjadi ya, yang sebenarnya terjadi. Ternyata semua itu yang saya alami ya, yang saya alami, saya terkena asam, terus darah saya rendah, itu ternyata bukan ya, tidak ada hubungannya menurut saya. Kalau selagi kita makan tercukupi, sayuran, buah-buahan itu tercukupi ya, atau vitamin-vitaminnya tercukupi, itu menurut saya tidak akan darah rendah. Cuma memang rasanya kayak geliur-geliur gitu. Itu memang sensasi dari asam lambung, jadi bukan darah rendah. Tapi ada juga yang teman-teman, ada juga yang dia itu yang tadinya normalnya waktu belum sakit itu tinggi darahnya, dia terkena asam terus darahnya jadi rendah, itu juga ada juga yang kebalikannya ya, sebelum terkena asam dia darahnya rendah, tapi setelah terkena asam dia darahnya malah cenderung tinggi, itu juga ada ya. Kalau menurut saya sih semua itu nggak ada hubungannya ya, kalau menurut saya yang saya alami ya, pokoknya menurut saya itu yang saya alami ya, yang saya alami itu tidak berhubungan, karena memang rasanya begitu liar-liar gitu ya, seperti orang mau jatuh gitu, dan seperti darah rendah, bener seperti darah rendah. Dan nyatanya saya sampai sekarang juga nggak gimana-gimana, darah saya masih segitu ya, memang darah saya memang segitu. Tapi saya sering sayur-sayuran, sering buah-buahan juga, kalau ada sih ya dimakan gitu ya. Pokoknya kalau ada buah-buahan, sempatkan buah-buahan itu, atau pisang atau apa, melon, yang penting buah-buahan itu aman, kalian sempatkan untuk mengkonsumsinya ya, agar vitaminnya juga tercukupi, agar tidak kekurangan vitamin juga, karena kita kan butuh vitamin alami ya. Kalau vitamin kimia kan banyak di apotek kan banyak ya, murah pula ya. Kalau vitamin alami seperti buah-buahan, sayur-sayuran itu kan kita memang harus ya, harus perlu. Dan seperti ikan-ikanan itu kan itu juga mengandung ya vitamin juga ya, yang diperlukan oleh tubuh kita. Dan untuk masalah itu semua ternyata nggak cuma saya aja, bahkan hampir setiap penderita itu begitu ya, bercerita begitu, Mas saya kok seperti ini, saya kok katanya darah rendah, tapi saya udah belikan penambah darah tapi kok masih tetap gini. Nah gitu ya, banyak sekali yang kayak gitu. Dan saya jawab kemungkinan itu dari sensasi dari asam lambung ya. Kalau kamu udah ke dokter bolak-balik dan di diagnosa dokternya itu darah rendah, tapi kalian udah menuruti apa kata dokter tapi masih begitu rasanya, itu berarti sensasi daerah asam lambung, gitu aja ya. Nanti hilang sendiri ya, dengan kalian melakukan 3 pola hidup sehat dan pantangan-pantangannya harus dihindari gitu. Coba saja kalau nggak percaya, nggak mungkin penyakit kita terus begini terus, itu nggak mungkin ya. Saya dulu juga gitu, rasanya nggak karuan, saya gini di dalam hati, apa saya terus harus begini gitu ya, rasanya nggak karuan, nggak betah sama sekali ya. Pokoknya rasanya nggak karuan, nggak betah saya ya. Buat tiduran nggak enak ya, buat ngapa-ngapain itu nggak enak, nggak bisa tertawa, nggak bisa senyum, pokoknya nggak bisa bercanda-bercanda, nggak bisa guyon-guyon gitu, nggak bisa ya. Ya bisanya cuma diem terus merasakan yang saya rasakan ya. Dan orang normal pun saya bercerita juga ya, keluarga saya cerita itu udah bosen ya, ibaratnya gitu, udah bosen. Oh kok yang dikeluhkan kok itu saja, kok nggak sembuh-sembuh gitu ya, pasti kan bosen ya mendengar keluhan atau cerita tentang sensasi, itu pasti bosen. Kalau sesama penderita sih ya juga lama-lama, kalau setiap hari juga bosen ya, karena sensasinya itu ya itu terus, kadang juga pindah-pindah, kadang itu terus ya, yang bikin kita itu nggak kuat, terus rasanya seperti nggak kuat gimana gitu ya. Pokoknya intinya sensasinya itu nggak enak sama sekali. Buat tiduran nggak enak, buat ngapa-ngapain itu nggak enak, nggak mood ya, nggak mood sama sekali setiap hari ya.
Saya pernah merasakan itu semua, saya pernah parah ya. Separah itukah ya? Mungkin ada yang lebih parah lagi mungkin ya. Kalau saya sih menurut saya udah parah sekali ya. Tapi di situ saya tidak muntah, tidak pernah muntah bahkan ya. Jadi gitu saja itu tentang darah rendah asam lambung Ketan City ya. Yang menurut kalian coba simpulkan sendiri itu bagaimana di kalian itu, apakah ada seperti itu, sensasi seperti darah rendah, glier-glier gitu ya, atau seperti habis jongkok terus berdiri seperti pet-petan gitu. Itu ciri-cirinya memang ciri-ciri darah rendah ya. Dan saya juga gitu, waktu itu saya kira saya itu kehabisan darah atau darah saya itu terlanjur rendah sampai angkanya itu di 60 ya. Di situ saya sering konsumsi sayuran, buahan, pokoknya yang alami yang sehat-sehat. Nyatanya sampai sekarang juga saya nggak pernah tensi kayak gitu, dan nggak gimana ya. Yang penting makan jangan sampai telat. Intinya makan yang bergizi, yang bervitamin gitu ya. Minumnya harus hati-hati, air putih hangat aja, jangan minum yang lain-lain dulu. Pokoknya itu bisa berdampak ke lambung kita ya. Apalagi kalian minum kopi, merokok ya, saran saya jangan dulu, dihentikan dulu ya untuk sementara sampai kalian itu benar-benar pulih gitu ya. Saya aja yang kayak gini, yang tadinya perokok bisa berhenti, alhamdulillah ya. Saya dari dulu pengen berhenti merokok itu susah ya, karena rokok itu gimana ya, boros gitu ya, boros untuk masalah keuangan itu boros. Apalagi seperti saya yang mungkin udah resign dari kerjaan, dan kerjaan cuma ya sambilan aja, dan saya nggak mungkin merokok lagi, kelihatannya nggak mungkin. Dan mungkin buat teman-teman ada yang masih merokok ya silahkan, kalau itu memang bisa membuat kalian itu nyaman, membuat kalian itu rileks, silahkan ya. Dan yang kalau dibuat ngerokok ada sensasi, itu saran saya dihentikan. Kalau buat ngerokok nggak ada sensasi kok malah enak, malah merasa sembuh, itu terserah kalian gitu ya. Oke, jadi gitu saja, itu cerita saya sedikit ya, atau seri saya sedikit tentang darah rendah saat asam lambung Ketan City. Itu apakah ya, itu semua jawabannya tadi. Jadi intinya itu bisa jadi dari asam lambung, bisa jadi karena memang dampak dari asam lambung darah kita memang benar-benar rendah ya, itu. Dan memang solusinya memang harus sering konsumsi buah-buahan, sayur-sayuran, pokoknya ya, makanan-makanan yang bervitamin gitu ya. Jadi gitu saja, terima kasih sudah menonton video ini. Yang belum subscribe, yang baru bergabung di channel ini, silahkan subscribe dulu di bawah, karena subscribe itu gratis. Klik tombol subscribe warna merah di bawah ini sampai berubah menjadi warna abu-abu, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya sebesar pun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.